Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang February Love Prediction, prediksi percintaan kamu di bulan Februari. Jadi ini kita bakalan pilih ya. Yang namanya pilih kartu, kalian harus memilih dengan intuisi. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Kali ini bukan general reading, tapi ini melatih intuisi di mana kamu harus pilih dari salah satu pilihan yang aku berikan. Ada 3 pilihan untuk kalian. Cara menggunakan intuisi salah satunya dari visualisasi. Contoh dengan pertanyaan, kamu pakai datang ke aku menanyakan apa yang akan terjadi di percintaan kamu di Februari. Nanti bisa saja aku yang nunjukin atau kamu yang pilih sendiri. Salah satunya seperti itu, atau dari visual di dalam kepala kamu, mana yang kamu pengen. Ada salah satu dari pilihan ini yang akan menarik kamu. Yang namanya pick a card reading kayak gini, tetap aja ini adalah kolektif, dimana kamu pun bisa milih lebih dari satu. Tapi kalau kamu mau benar-benar memahami pesan yang aku berikan, atau benar-benar mendapatkan pesan yang khusus untuk kamu pilih salah satu dulu gitu, baru pilih selanjutnya. Dan yang perlu kamu ingat, kalau misalnya general reading ini bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Terus kalau misalnya di prediksi seperti ini kamu mau tahu nih tentang keadaan kamu ke depan di percintaan secara khusus buat kamu doang, secara private kamu bisa bercourse reading. Tapi harap sabar ya. Aku kebanyakan ngomong tapi harus sabar. Oke, pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Aku clearing energi dulu. Dan kalau misalnya nih, setiap video yang aku berikan itu selalu ada, aku menyisipkan positive energi dan healing energi. If you want to claim it, kalau kamu mau claiming energi itu, kamu harus kosongin dulu. Yang namanya membelenggu harus kamu lepasin dulu. Contoh rasa sakit, rasa sedih, rasa desperate, rasa obsession, itu hilangkan dulu. Soalnya agar nggak bentrok gitu. Contoh ya, kamu punya sisi obsesi nih di diri kamu. Kamu tidak, kamu denying itu, aku nggak obsesi, tapi ternyata ada energi obsesi. Terus kamu claiming energi aku, jadinya bentrok gitu. Istilahnya kayak kamu mau masukin 10 kilo lagi di dalam tas yang cuma muat 5 kilo. Nah itu artinya kamu amburadul sendiri nanti. Paham ya? So, ini pilihannya. Ada pilihan 1, 2, 3. Ada orange stone. Stone ini carnelian, warna orange. Pilihan pertama. Pilihan kedua, ada yang hitam putih ini. Pilihan ketiga, ada yang warna hitam. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Aku juga mau milih soalnya. Oke. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua untuk yang pilih the orange stone. Aku bakalan bacakan tentang energi kamu sebentar ya. Energi kamu saat ini seperti apa, baru nanti aku bacain tentang major energi soal percintaan di bulan Februari. Spirit guide, angel, divine power, like God, and us. I will say my ghost, so I can speak the truth, give permission and protection to set people who watch this video or choose orange stone. Choices number 1, tell me about their current energy right now. Ada Ace of Pentacles, sama ada Two of Wands. Planning tentang masa depan, fokus ke finansial saat ini, fokus ke kerjaan. Cuman aku ngeliat di sini kamu seperti kayak punya map di tangan kamu. Artinya kamu tahu mau kemana sebenarnya. Kamu lagi banyak dianugerahi. Kalau di sini Ace of Pentacles itu biasanya soal material things. Material things itu bisa keberadaan seseorang juga bisa. Cuman ini nggak banyak yang mendapatkan ada orang baru dalam hidup kamu. Yang sisanya kebanyakan memang soal finansial atau pekerjaan. Di sini ada energi Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau misal aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kenapa? Karena yang namanya birth chart itu setiap orang beda-beda. Oke.
Ini ada mention ada energi Virgo sama Gemini. Kamu orang yang pintar untuk memanifestasi. Saat ini keadaannya lagi kayak sebenarnya kamu banyak keberhasilan. Kalau kamu lihat dari gesturnya kayak yes, finally I get it gitu. Ternyata aku bisa ya gitu. Lagi banyak yang aku lihat nih, kebanyakan dari kalian tuh kayak berhasil mendapatkan sesuatu yang kamu impikan gitu. Di sini energinya great manifestor, so ini it's great time, waktu yang bagus buat kamu untuk memanifestasikan sesuatu atau memvisualisasikan sesuatu yang kamu impikan. Ini it's all about energy. Kalau kamu percaya kamu bisa, pasti bisa. Okay? Aku bakal lihat tentang love life. Prediksi love life for the people who pick Orange Stone. I'm going to see what will happen to the people who pick Orange Stone energy in February. Energinya dulu ya. Ada the Wheel of Fortune, King of Pentacle, and then Justice. Well, akan ada keadilan untuk kamu yang ngerasa tidak mendapatkan sebuah keadilan, kamu ngerasa dihianatin dan segala macam, atau kamu ngerasa di bawah nanti akan di atas. Jadi konsepnya adalah ini semuanya berputar, karena di Wheel of Fortune dunia berputar, berbalik gitu. Terus kalau aku lihat di sini dari Justice sendiri, kamu mendapatkan sebuah energi yang balance. Aku melihat dari sini kan Suit of Armor-nya gold ya. Jadi energi dan aura kamu juga akan terpancar lebih berwibawa lagi di bulan Februari. Berwibawa, karismatik. Terus kalau dari King of Pentacles sendiri, financially oke banget. Bisa dibilang nih, kamu lihat pentakelnya gede, numpuk-numpuk. Finansialnya oke. And then the Wheel of Fortune, ini ngomongin soal keberuntungan. So ini bagus banget ya di Februari buat kamu. Pertama, keberuntungan yang didapat karena balance. Kalau kamu lihat di sini kan ini yin and yang. Kamu menemukan balance ya. Saat kamu menemukan balance di diri kamu atau seimbang di diri kamu sendiri, kamu akan bertemu sama seseorang atau didekatin atau mendekat sama seseorang yang memang energinya juga balance, yang artinya mengisi gitu. Aku ngelihat di sini kamu dapat memahami kalau it's all about phase. Kehidupan ini hanya fase. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang sedih, kadang bahagia. Terus kamu akhirnya memahami itu. Terus di sini akhirnya tadi balance, ini timbangan semuanya balance. Kamu bisa control about your intuition and logic. Also ini juga punya benefit yang bagus untuk dirimu ya. Ini kayak royalty gitu loh. Misalnya kamu dapat banyak privilege di bulan Februari. Kalau kamu lihat di sini banyak energi warna biru. Aku kalau ngeliat biru tuh di sini tuh ibaratkan kayak you have your own protection, karena di kepala kamu sendiri kamu tahu gitu loh, kamu bisa dan kamu mendapatkan proteksi dari alam semesta. And then di sini ada the green cloak. Kepuasan batin juga dapat ya di Februari. Aku bakalan lihat. Ini nanti dulu. Aku mau lihat tentang mana tuh. Oh ini. Aku bakal lihat love life kamu di bulan Februari. Okay, tell me about the people who pick the Orange Stone of Justice number 1. What will happen to their love life in February? Nanti kalau misalnya kayak ada siapa aku pasti akan kasih tahu ya. Cuman kita lihat dulu. Let's see about your love life. Ada Nine of Swords. Ini losing sleep. Kamu gak tidur mikirin tentang future percintaan kamu. Two of Swords. Your love life. For kamu yang single, di sini kayak aku pusing, masa depan aku gimana ya gitu. Tapi kalau kamu lihat di sini, kalau kamu feminine energi, sebenarnya ada yang datang ke dalam hidup kamu. Cuman kamu juga tidak terlalu ngeh tentang keberadaan orang itu, karena kalau aku lihat di sini kamu menutup mata sama problem kamu sendiri. Dari the Five of Cups, for kamu yang punya pasangan kemarin, sekarang sudah ada jeda. Di sini ada sebuah penyesalan, Five of Cups. Cuman kalau yang aku lihat,
Yang jelas memang ada yang datang dari the Knight of Wands di sini. Yang namanya Knight of Wands sudah pasti ngomongin soal passion, excitement, cuman dibarengin sama kebingungan. Kamu seperti menutupi intuisi, denying sama intuisi kamu sendiri gitu. Kalau aku lihat di percintaan. Jadi di sini pertama yang gini ya, yang namanya energi itu kadang-kadang nggak se-complicated as it is, tapi kadang-kadang juga ada yang complicated. Jadi itu tergantung orangnya. Ya aku lihat masing-masing individu. Ada yang problemnya tuh sebenarnya cuma gara-gara nggak bisa tidur karena kepikiran seseorang gitu. Ada juga yang problemnya kepikiran tentang tadi aku bilang masa depan. Terus kalau aku lihat di sini, kamu menutup mata sama realita, kayak kamu escaping from the reality. Jadi lari dari kenyataan. Terus kalau aku lihat dari The King of Swords sendiri, ini tuh untuk kalian ya memang feminine energi, sebenarnya yang pasti datang ke kamu ada, dan dia tuh memang orangnya pasti. Cuman kadang-kadang dia tidak terlalu sesuai sama ekspektasi dirimu gitu. Makanya it's not romance nih, kamu anggapnya itu bukan romance, padahal ini kemungkinan buat love life ada. Untuk kalian yang maskulin, nah aku ngeliat kebanyakan memang soal remorse, ada entah itu penyesalan, rasa kesal, masih fokus ke masa lalu, belum move on dan segala macam. Ada confirmation tentang love life prediction for the people who pick the orange stone. Choices number 1. Your love life di sini ada perubahan yang cukup luar biasa. Dari Death sendiri ini kan ngomongin soal transformasi. Transformasinya itu datang bisa dari status. Jadi contoh kamu yang single, jadi punya relationship. Untuk yang punya pasangan, nanti ada sebuah perubahan yang kayak lebih pasti lagi. Cuman ini barengin sama pengorbanan. Nah, yang aku lihat di sini memang fokusnya kebanyakan ke finansial. Pentacle sendiri ini akan orang baru yang datang ke dalam hidup kamu. Cuman karena kamu masih punya masalah, kamu tidak terlalu melihat orang itu. Jadi ibaratkan nggak ngeh lah, nggak sadar, nggak notice orang itu tuh kalau misalnya memang hari di dalam hidup kamu, change-nya untuk percintaan juga ada gitu. Terus kalau aku lihat dari The Chariot sendiri, ini fokusnya memang kerjaan aja deh gitu. Perjalanan ngedate kemungkinan ada untuk beberapa dari kalian, but it's only date gitu. Di sini ada yang dealing sama Scorpio, ada yang dealing sama Cancer, ada yang dealing sama Gemini, Libra, Aquarius. Cuman be careful, kamu juga bisa dealing sama seseorang yang emotionally manipulative. Karena di sini kayak ngerasa abandon, ngerasa sedih, bingung. Itu kan kebiasaan kalau kita berhubungan sama seseorang yang pintar bermanipulasi. Terutama kayak gini ya. Contoh emotionally manipulation tuh gini, kamu tuh nggak apa-apa, cuman dia kayak sedih, butuh pertolongan, kita tuh jadi kebawa suasana gitu, padahal dia nggak apa-apa gitu. Ini ada yang kayak gini gitu, kamu mencoba untuk taking care of someone atau kamu perhatian sama seseorang. Ini untuk beberapa ya dari kalian, nggak semuanya, tapi orang itu sebenarnya nggak doesn't need help gitu, nggak perlu bantuan kamu yang kamu sudah mencurahkan semuanya sampai kamu sendiri sakit-sakitan gitu. Ini untuk beberapa aja, cuman aku lihat dari 5 of Pentacles, 5 of Cups, ini ngomongin soal shifting, perubahan. Kamu ada di fase abu-abu di dalam kehidupan kamu. Yang namanya angka 5 itu angka perubahan. Kalau 5 itu pasti di perubahan ada challenge. Dan yang namanya challenge tuh tantangan, ujian dan segala macam. Kita tuh kalau misalnya di level yang contoh ya, aku mau naik kelas nih, aku butuh ujian. Kan ujian itu nggak cuma sehari, aku pasti ujian kayak 7 hari lah, seminggu aku ujian. Itu dalam waktu itu di gray area, dimana aku nggak tahu aku bisa lulus atau enggak. Yang penting aku ngerjain sesuatu, dan itu ujiannya terus selalu aku kerjain. Kamu ada di dalam fase seperti itu. Akan ada seseorang yang sebenarnya bisa membantu kamu, kayak ngerasanya tuh bakalan kayak blessing sebenarnya. Karena kalau yang namanya Ace of Pentacles itu sesuatu yang lebih lah yang dikasih yang di atas. Let's see ya. February love life prediction for the people who pick the orange stone. The truth, I must say my gosh, I can speak the truth.
kamu bakalan spending time sendiri atau sama teman-teman kalau tentang percintaan ya. Then nih ada 12 cups baru at the end of the month, di akhir Februari aku melihat ada sebuah pertemuan. Ini pertamanya akhirnya kamu kayak ya udahlah, aku amini tentang apa yang terjadi, aku udah claim my mistake, kayak misal aku punya kesalahan, ya udah aku menerima kesalahan, terus juga memaafkan keadaan dan segala macam. Dari Nine of Cups sendiri ini kan energi kepuasan ya, saat momennya kamu ngerasa full with yourself, puas sendiri sama keadaan kamu, di situ kamu bisa kemana nih aku harus pergi, kemana nih aku harus jalan, kemana nih aku harus pergi. Dan di situ saat kamu ngambil keputusan, di situ juga ada percintaan, pertemuan sama seseorang yang saling ya. Untuk kalian yang punya pasangan ya, aku bacain punya pasangan dulu. Tantangannya di awal, memang tantangannya tuh kayak aduh dia kok nggak perhatian, tapi dia sebenarnya udah perhatian tapi nggak kena di kamu gitu, seperti itu, karena saling miskomunikasi, saling judgement satu sama lain, saling oh dia kan ini, dia kan gitu, saling kayak gitulah, saling nggak ngerasa cukup. Nah itu tantangannya seperti itu. Untuk kalian yang single, untuk kalian yang nantinya, tapi ini akan ada sebuah agreement, partnership satu sama lain. So tantangannya harus dihadapin yang tadi aku bilang, kalian ada di gray area. Untuk yang single, sebenarnya yang harus kamu dealing adalah diri kamu sendiri. So complicated ya. Di sini kayak aduh aku pengen sendiri tapi nggak mau lonely gitu. What do you want? Kayak pengen apa ya? Pengen berdiri sendiri, tapi kan itu harus dibarengin juga. Saat kamu berdiri sendiri berarti ada space yang kosong nih gitu. Terus mencoba untuk mengisi kekosongan sendiri, tapi kayak masih ada attachment. Aku nggak biasanya attachmentnya to someone ya, bisa I need someone else, segala macam kayak gitu. Yang namanya ketergantungan atau kita mengikat, keterikatan sama apapun itu dalam kehidupan yang berbau material things. Nah di sini nanti aku ngelihat kamu bakalan bisa mengambil sebuah keputusan, di mana saat kamu ngambil keputusan itu akhirnya kamu mendapatkan ada yang ngisi lah kekosongan kamu gitu. So I'm going to see more about your love life in February. Baru nanti kita lihat outcome-nya, oke? Nih, contoh ya, aku mau punya pasangan tapi aku sibuk kerja. Yang ada kamu malah mengabaikan pasangan kamu gak sih? Ini ada energi seperti ini. So, be careful of what you wish for. Masih ada angka 5. Dari The Hierophant sendiri, you may be dealing sama seseorang yang punya keyakinan yang beda sama kamu. Ini ada yang berhubungan sama adat istiadat dan traditionality. Terus dari Six of Pentacles sendiri sama Two of Pentacles, aku ngeliat untuk beberapa dari kalian punya pilihan di percintaan. Ada satu yang kamu PHP-in, ada satu yang kamu fokusin. Jadi be careful sama itu. Kamu gak bisa menumbuhkan cinta ke seseorang kalau kamu gak bisa bertanggung jawab. Itu ngomongin soal karma nantinya. Dari The Hierophant sendiri, yang aku lihat di sini, what happened? Nanti ada sebuah pertemuan, sebenarnya kayak partnership and agreement, cuman ya tantangannya tadi ada sebuah perbedaan. Kebanyakan perbedaan ini keyakinan ya, tapi yang namanya perbedaan keyakinan tuh bukan hanya oh dia beda agama, nggak hanya itu, apa yang kamu yakini soal ke atas itu berbeda sama dia. And then dari The Page of Pentacles sendiri, I see di sini agak ada energi hopeless romantic. Kamu bisa deal sama seseorang yang memang energinya Virgo, Taurus, Capricorn, really want to have love tapi mager. Jadi di sini kayak ada rasa kok lama ya gitu. Cuman maunya kenyamanan. Ada yang kayak gitu, ada yang this is your energy. Kamu mau cinta tapi kamu mau gerak. Yang aku lihat di sini, you need more. Gini, kamu punya cinta nih, ibaratkan cinta kamu 10. Tunggu bentar, ada yang lewat. Cinta kamu yang bisa kamu berikan 10. Tapi kamu ngasih ke seseorang 10-10-nya, which is
kamu butuh loh itu gitu loh. Jadi sebelum kamu bisa ngasih ke orang lain atau kamu berharap orang lain tuh bisa memberikan ke kamu harus ngisi dulu ke diri kamu gitu. Aku ngeliat di sini pertama saran dari aku, you need to take care of yourself dari segi fisik, stamina, kesehatan dan segala macam. Itu nanti akan kepancar. Kalau misalnya kamu udah fokus ke situ, yang tadi auranya itu akan lebih bagus lagi. So about your love life, kalau kamu nanya nih, apakah aku akan mendapatkan seseorang nih, contohnya, apakah ada seseorang di Februari? Ada. Cuman balik lagi, ini pilihan kamu sendiri karena ada choices. Jadi ada pilihan. Jangan salah pilih. Okay? Terus di sini abundance, keep positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Jadi kamu akan memanifestasikan apa yang kamu inginkan dalam kehidupan percintaan. Jadi kamu mau apa gitu, mau disayang, dapat orang yang menyayangi kamu. Dan di sini penuh dengan abundance, tapi memang majority yang nonton ini Februari itu fokus ke finansial. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship and addiction. Yang aku bilang, ini ada yang keterikatan, soul obsession, addiction. Kamu juga di sini beberapa dari kalian yang memang ada masa lalu atau baru putus. Ini healing heart, healing from heartbreak dulu. Kamu kayak patah hati, jangan memulai sesuatu dulu. Di sini harus ada perubahannya dulu gitu. Dan kalau misalnya kamu mendapatkan sebuah kebebasan dari energi toxic, coba dinikmatin dulu gitu. And then di sini ada passion, insane, chemistry, like each other, equality, and having fun. Yang aku bilang, at the end of this month, kamu mendapatkan sosok orang yang penuh dengan passion. Kamu mendapatkan passion yang besar sama dia. Gairahnya dapat. Aku bakal lihat outcome of the situation. Spirit guide, angel of power, like God and goddesses, show me the outcome of the situation. Ada the Hangman, sama ada King of Pentacle. Like I said, ini konfirmasi ya. Kamu bakalan fokus banget ke finansial. For your energi yang feminine, kamu bakalan dealing sama your sugar daddy ini. Jadi kamu bakal deal sama orang yang sibuk kerja, sibuk sama finansial. Cuman kebanyakan dari kalian memang fokus ke finansial. Dipercayain aja keadaannya. Saat kamu berada dalam situasi, you need to have trust and faith. Jadi keyakinan yang penuh sama yang di atas. Karena ini jangan sampai keulang lagi apa yang kemarin. Karena kamu kebanyakan trying to control everything. Kebanyakan kayak pengen ngatur semuanya. Coba let go. Belajar buat ikhlas, belajar untuk melepaskan sebuah belenggu. Okay? Terus aku bakal lihat dari Romance Angel seperti biasa. Ada soulmate, kamu bakalan dealing sama soulmate. Kenapa nih? Ada yes, this is your soulmate. Di bulan Februari kamu bakalan ngeh siapa soulmate kamu. Attraction, you attract romantic love by enjoy this moment fully. Kamu bakalan lebih menarik energi cinta saat kamu bisa menikmati keadaan diri kamu saat ini. Mau kamu sedih, dinikmatin rasa sedihnya. Mau rasa sakit hati, patah hati, dinikmatin dulu nangis-nangisnya. Isiin dulu apa yang harusnya kamu isi sama diri sendiri. Terus nanti saat kebahagiaan juga dinikmatin. Fokus sama diri sendiri, kesehatan, penampilan dan segala macam, di situ bakalan menarik. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa buku reading. Linknya ada di bawah. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Halo semuanya. Ini yang pilih nomor 2 yang dalam Mention Stone atau stone yang hitam putih ini. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu sebentar, baru nanti aku lihat tentang energi di bulan Februari dan apa yang akan terjadi di percintaan kamu. Kita sisihkan ini dulu. Aku bakal lihat energi kamu dulu. Oke? Oke.
Sebenarnya aku lihat banyak ketenangan ya, karena isi balance energi banyak banget ini yang pilih nomor 2. But let's see ya. Tell me about your energy saat ini. Spirit guide, angel, and power like God. Yang reses. I'm releasing my ego so I can speak the truth, give information and protection to future people who watch this video or choices. Number 2, the Dolmen's Stone. People who pick this stone. Okay. Tell me about their current energy right now. I see strength and 6 of Wands. Kamu orang yang kuat. What happened to this? Okay. Kamarnya nyebelin. Okay. Di sini ada orang-orang yang cukup kuat kalau aku lihat di sini. Dari The Strength ini energi Leo. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Di sini juga ada Aries and Sagittarius. Aku ngelihatnya kamu berada dalam lingkungan yang positif, lingkungan yang supportive. Ini kemenangan, kartu kemenangan dan keberanian. Jadi energinya saat ini kayak memang benar-benar berani untuk kedepannya mau ngapain aja, aku siap gitu. Ini ada kesiapan dari diri kamu, kenyamanan sama diri sendiri. Aku ngeliatnya juga ini ada achievement. Ini bisa ngomongin kesuksesan secara finansial atau di karir. Cuman dari The Strength sendiri udah pasti kuat. Energinya lagi kuat banget, passionnya besar, desire-nya gede. Soalnya energi itu kalau ibaratkan kita listrik ya, wattnya lagi gede banget loh gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, saran aku curahkan energi yang besar ini untuk sesuatu kegiatan yang memang punya benefit untuk diri kamu. Contoh kerjaan, hobi dan segala macam. Karena kalau kamu aktif ini makin bagus. Dan kamu sebenarnya punya unlimited potential. Ini bentar lagi bakalan nemuin potensi baru. Mari kita lihat tentang what else do I need to know about your energy right now. Current energy, Ace of Wands, passion, gairah. Terus juga kamu, kalau kamu nanya ini energi kayaknya kayak gimana, itu benar-benar lagi on fire lah gitu, membara. Ini sesuatu yang positif ya. Tapi dari Ace of Wands sendiri, pertama lebih kreatif, terus kedua your kestabilan kamu lebih kuat, passion kamu lebih gede, energi kamu juga semakin besar, dan yang namanya pendirian itu semakin kuat. Jadi kamu tidak gampang untuk terhanyutkan, kamu gak gampang untuk kebawa arus. Jadi kalau misalnya kamu punya teman yang toksik, kamu temenan gak apa-apa, cuman kamu gak pengaruh gitu. Dan ini bagus. Terus kalau aku lihat di sini, kamu jadi lebih berani, kamu tahu apa yang kamu mau. Dan kalau misalnya pun ada yang kayak giving you a hard time, ngasih kamu kesusahan, ngasih kamu manipulasi, you're not buying it. Gak mempan sama kamu. Congratulations. Ini energi kamu lagi bagus-bagusnya. Aku ngeliat di sini banyak yang sebenarnya punya energi leader, energi pemimpin. Kalau di sini kalau The Strength ya, karena percaya dirinya lagi bagus banget. Terus di sini juga ada knowledge yang bagus, dan aku melihatnya teman-teman sekitar kamu, keluarga kamu, teman-teman, dan siapapun ya di social life kamu juga orang-orang yang supportive gitu. Aku bakal lihat tentang percintaan. Jadi percintaan kamu energinya di bulan Februari seperti apa? Kita lihat energinya dulu ya. Your energy in February about their love life. The people who pick the Dimension Stone ini. Ada work. Ada Eight of Pentacles. Ada the Nine of Wands. Sama ada the this is Seven of Pentacles. Oke, ini ngomongin soal kerja, memetik hasil. Tapi kamu juga masih buat boundaries tentang percintaan. Jadi kayak pertama di sini ini kayak ini kayak berani banget mau lanjut ke percintaan, atau kamu menghadapi percintaan kayak berani gitu, fire-nya di depan. Cuman yang aku lihat di sini bukannya agak ciut ya, ini lebih seperti kamu lebih lebih subtle lagi, lebih
bulat lagi energinya. Jadi ibaratkan kamu masih bisa lah kayak berteman sama orang-orang yang gak sesuai dan segala macam. Di sini kamu udah bikin enggak gitu. Dan ini lebih galak lagi energinya. Kamu lagi di sini ada wounded warrior, artinya kayak kamu pernah lihat nggak sih sosok soldier, tentara yang lagi kena perban atau ada sesuatu yang terjadi, lagi sakit, tapi dia tetap berdiri tegak gitu loh, tetap menjalani role-nya dia sebagai tentara, pemberani dan segala macam. Kamu kayak gitu, kamu nggak peduli kemarin pernah merasakan sakit hati, tapi aku tetap berani gitu. Jadi ini kalau aku lihat di sini juga, you have a lot of experience di sini. Pertama yang kamu dapat wounds-nya 1, terus di sini dapat wounds-nya banyak. It means kamu juga mendapatkan banyak keilmuan. Apa nih ya? Keilmuan apa nih ya? Pemahaman. Kaget aku. Pemahaman, kan yang tadi kamu cuma dapat 1 nih, kayak sesuatu yang natural, and then kamu asa pengetahuan kamu soal percintaan dan segala macam berdiri dengan tegak gitu. Aku bakal lihat tentang love life ya, karena this is your energy. Cuman kebanyakan memang fokusnya ke diri kamu sendiri sih, dari aku lihat di sini kayak ginilah. Spirit guide, angel, divine power, like I think it says. Listen, my ghost, I can speak the truth, give information and protection to see through people who pick the dimension stone or choices number 2, stone number 2, about their love life in the month of February. Love prediction in February. Ada the 3 of Pentacle, the 6 of Wedges, the 8 of Cups, the 3 of Swords, ada the World, love life, ada the Fool. Oke, ini akan ada mulai sesuatu yang baru. Cuman kalau aku lihat di sini, kita ngomongin yang pahitnya dulu ya. Di Februari ada hal yang tidak sesuai sama ekspektasi, because there's a 3 of Swords. Kamu banyak angka 3 di sini. Yang nomor 1 itu banyak angka 5. Kalau angka 3 ini ngomongin soal self-expression, creativity, and apapun yang berhubungan sama growing up, tumbuh. Kamu di sini energinya, kalau kamu mendem aja di rumah, atau kamu trying to hide, kamu bakalan kecewa sendiri. Tapi kalau kamu go out to your social life, bersosialisasi, ini akan menguntungkan untuk diri kamu. So kalau aku lihat di sini memang beberapa dari kalian itu, untuk kalian yang kemarin baru putus atau kemarin baru mengalami sebuah perpisahan, karena aku ngeliat di sini kamu living something lah, akan ada fase dimana amburadul lah gitu, karena fase saat kamu meninggalkan sesuatu pasti ada adaptasinya. Nah di sini why my heart is like this gitu, kenapa aku kayak gini, ada banyak pertanyaan seperti itu di awal-awal bulan. Cuman yang aku lihat dari Three of Pentacles sendiri, kamu banyak bertanya, entah itu kamu coaching, entah itu kamu ngobrol sama teman, entah itu kamu ngobrol sama orang tua, entah itu kamu ngobrol sama pemuka agama dan segala macam about your situation ya, in general, itu bakalan bantu buat healing. Karena kamu akhirnya accepting whatever happened in the past, apapun yang terjadi di masa lalu, trauma-trauma juga diselesaikan, dan kamu mencoba untuk trying to be perfect. Tapi di sini ekspektasi sebenarnya, karena kalau ini belajar buat perfect, kadang kita nggak bisa perfect. We need to accept that. Itu yang agak sulit. Nah di situ kadang-kadang yang sakitin adalah diri kita sendiri, karena ekspektasi kita untuk being a perfect person itu susah gitu, sulit. So di sini aku ngelihatnya dari Three of Swords sendiri, nanti aku bakalan konfirmasi kok kenapa ada Three of Swords. Tenang. Dari Three of Swords sendiri kebanyakan memang sebuah kekecewaan, tapi ini juga dibarengin kalau kamu lihat di sini crying sama sesuatu yang memang sudah ada gitu. Karena ini memang udah ada di dalam hati, di si pedang-pedang ini emang nusuk. Akhirnya kayak saat
kamu accepting, face it, udah nggak denying lagi, ya udah nangis lah gitu. Itu ada nangis seperti itu. Cuman dari the world sendiri, kamu creating your own world. Kamu berada di dalam bubble kamu sendiri. Kamu bisa connection sama orang yang ketemu lewat sosial media. Kamu juga yang tadi aku bilang, kamu mendem aja di rumah gitu. Terus dari the world sendiri, aku ngelihatnya memang kamu berada di kukun kamu gitu, di dalam zona nyaman. Terus baru nanti keluar dari the full sendiri. Di sini ada awal mula baru soal percintaan. Untuk kalian yang punya pasangan, nah di sini saran aku, coba kamu bisa dealing sama pihak ketiga. Bukan artinya aku nyuruh kamu cheating atau something, enggak. Pihak ketiga itu kayak marriage counselor, kayak psikolog keluarga, atau misalnya memang teman, atau memang orang tua yang kayak kamu curhat bisa membantu sebuah persatuan. Seperti itu konsepnya. Karena yang namanya Three of Swords atau third party situation itu bukan hanya orang lain loh gitu. Kita memasukkan energi orang lain ke dalam kehidupan percintaan kita agar kita juga bisa belajar. Bukan kamu cheating, itu reckless gitu. Cuman kalau misalnya contoh ya, aku si A sama si B ada permasalahan nih sama masing-masing. Si A punya orang tua yang orang tuanya bijak, akhirnya si A ngobrol ke orang tuanya yang ngebantu hubungan si A sama si B untuk jadi baik lagi. Itu kan si orang tua itu jadi third party, orang pihak ketiga, tapi untuk menjembatani gitu. Semuanya dari niat kok. Dari the full sendiri, aku ngelihat untuk kalian yang aku sendirian, gak ada siapa-siapa, aku single banget, tapi sebenarnya ada loh yang care banget sama kamu. Tapi kamu gak ngeh. Aku bakal lihat tentang why this happened. Kenapa ada Three of Swords, Spirit Guide, Angel, Divine Power, like that, and Goddesses. I need confirmation about why the Three of Swords is here. Okay, why? And then what happened to their love life in the rest of February for the people who picked the Dimension Stone. Pertama gini, dari diri sendiri sebenarnya belum siap untuk membagi fokus di percintaan. Karena ekspektasi kita untuk bisa kok aku ngejalanin dua-duanya bisa gitu, tapi akhirnya ternyata nggak bisa. Karena itu sih sebenarnya kekecewanya. Be careful sama miss opportunity karena nggak ngapa-ngapain. Nah ini ada dua grup. Ada satu grup yang kamu nggak ngapa-ngapain, akhirnya kamu melewatkan peluang. Grup satu lagi, kamu ngapa-ngapain banget, akhirnya peluangnya jadi berantakan. Ngerti gak sih? You trying to control everything, riuh banget ya. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Yang tadi aku bilang, trying to be perfect. Terus habis itu akhirnya kecewa sendiri gitu. Hati-hati sama sesuatu yang kayak kita pengen atur. Kecukupan harus tahu. Kadang-kadang kita juga harus bisa sedikit untuk ngelepasin genggaman kita agar alam semesta bisa bantu. Di sini banyak yang menunggu sesuatu. I don't know what you waiting for. It is what it is. Kalau kamu kebanyakan nunggu, akhirnya kamu bakalan banyak menghabiskan waktu untuk having fun, untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Dari The Hermit sendiri di sini kalau kamu lihat, ini energi petapa. Kamu jadi apa? Petapa. Kamu jadi apa? Yang aku bilang kayak di dalam rumah ada, atau enggak kerja keluar, bangun pagi kerja terus pulang lagi ke rumah. Itu aja sih clues-nya. Either going to have, kamu gak bakalan dapet connection kalau kayak gitu. Kalau kamu berharap untuk adanya cinta, ya kamu giving love dulu. Cuman kalau aku lihat di sini memang fase ya. Ini fasenya untuk banyak mengisolasi diri, mendewasakan diri. So aku bakalan konfirmasi di sini apa yang akan terjadi sama percintaan kamu di bulan Februari. Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. What will happen to the people who pick the Dimension Stone or Stone number 2, Love Life, the Ten of Swords. Oke, langsung ada 3. Ada situasi yang ending akhirnya. Finally, this is ending.
Apa nih drama? Be careful sama drama-drama masa lalu ya. Kamu memang berani nih, kayak kamu, oh udah aku berani, tapi jangan sampai itu jadi bumerang sendiri. Sometimes gini, kita overconfidence itu bakalan bikin kita kesandung. Hati-hati sama seperti itu, karena kalau aku lihat ini chance buat kesandungnya ada. Kalau kamu masih kekeh nanya apakah ada orang baru, aku masih belum lihat. Yang aku lihat ada orang, tapi kamu nggak ngeh. Karena di sini kayak teman, kamu nganggapnya teman, karena memang ini sahabat banget energinya. So I'm going to see about your energy lagi tentang love life. Okay, spirit guide, angel, divine power, like King Goddesses, tell me about the people who pick mention stone love life in February. Losing sleep, 10 of Wands, satu lagi, The Empress. Oke, ini pertama, kamu bakalan sulit tidur untuk memikirkan masa depan. Banyak menanggung beban. Di sini ada angka 10. Terus ini it means kayak kamu sebenarnya banyaknya di angka 3, 10. Artinya ada siklus yang harusnya di ending gitu, tapi nggak mau ending, nggak tahu kenapa, kamu cuma meratapi aja nasib. Ini be careful ya, kalau kamu terus-terusan kayak gitu, yang tadi aku bilang, kamu nunggu apa? Kalau udah ending ya udah ending gitu loh. Ini harus dilepas. Kalau enggak, kamu membebani diri kamu sendiri sama drama gitu. Cuman kalau kamu nanya nih untuk yang feminine, kamu kemungkinan bakal dealing sama seseorang yang cukup dewasa. Jadi kamu kalau mau buat drama-drama ke dia nggak mempan sama sekali. Akhirnya kamu sendiri yang mental. Untuk kamu juga banyak yang dealing sama seseorang yang sebenarnya tidak terlalu fokus. Artinya kayak dia lebih memprioritaskan soal pekerjaan. Ini ada yang juga berhubungan di dunia kantor atau pekerjaan, koneksinya di kerjaan, entah itu apa ya, hubungan, pokoknya ada hubungan pekerjaan lah, hubungan profesional gitu. Ini untuk beberapa dari kalian. Untuk yang maskulin, kamu dealing sama The Empress. Dia sosok yang kamu mau ribet sama aku tak peduli. Ini Empress, dia membahagiakan dirinya sendiri. Kalau kamu ngasih dia 10, dia bisa ngasih dirinya dia 100. Jadi kamu pun kalau mau dealing sama orang kayak gini, kamu harus jadi orang yang siap gitu. You need to provide soalnya. Cuman untuk semuanya nih, ada kenyamanan diri sendiri. Ini ngomongin soal home life. Home life it means apa yang ada di badan kamu, di dalam hati kamu, di dalamnya lagi, di luarnya, di sekitaran tempat tidur, rumah dan segala macam kamu nyamanin. Nah, aku bilang kamu kayak mendem aja udah di rumah, nyaman sendiri. Karena di sini you focus on yourself gitu. Jadi memang kebanyakan fokus sama diri sendiri. Cuman yang namanya love life, the Empress itu selalu lucky, beruntung, karena dia yang menarik. Saat kamu pasif, kan Empress itu gak controlling. Dia tuh tipenya tuh kayak udah santai, duduk, tapi dia yang bakalan didatengin gitu. Terus kalau aku di sini lihat lebih fertile ya, untuk kalian yang planning to have baby, ini bagus di bulan Februari. Kalau misalnya nggak planning, be careful. Terus kalau aku lihat di sini, kamu punya kekuatan hearts. Jadi nih, untuk yang feminine nih, saran aku, kalau misal kamu orang yang mandiri memang, cuman harus tahu di mana saat kamu itu harus ada sisi rapuhnya, agar itu bisa kamu accepting diri sendiri. Karena yang namanya sisi feminine itu ada fragile yang dimana hati dan empati segala macam. Aku ngeliat di sini ada sebuah kebahagiaan, balik lagi soal abundance, yang banyak memang financial gitu. Aku bakal lihat dari oracle card dulu, baru outcome-nya. Ada coffin. Ending bring new beginning, growth, change, liberation. Yang aku bilang, sebuah akhir itu bakalan membawa kamu ke awalan. Jadi apapun yang ada akhirnya itu harus ditutup, istilahnya dimasukin ke peti. Dan kalau misalnya sudah melakukan itu, nanti ada growth, ada tumbuh, ada perubahan, dan di sini ada transition gitu, ada liberation, transition. Jadi yang aku lihat ada coffin di sini, berarti nanti ada sebuah perubahan,
menerima dan accepting kalau it is what it is. Ya udah, seada-adanya itu, terima aja kalau ada yang ending. Cupid arose. Have faith, love is coming, surprise invitation or meeting hesitation. Ini ada kesempatan untuk ketemuan sama seseorang, cuman ada yang ngundang kamu atau kamu ini sesuatu yang surprise. Cupid itu konsepnya kita nggak mikirin soal percintaan lagi, ngobrol-ngobrol sama teman, tiba-tiba di stroke aja, di panah, abis itu tatap-tatapan. Oke, ini kayak ada sesuatu gitu. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has, block, and restraint. Ini be careful terperangkap sama cinta, terperangkap sama meromantisasikan sesuatu, terperangkap sama sebuah obsession, keinginan untuk possession, keinginan untuk memiliki. Be careful sama itu, karena itu ngomongin soal ekspektasi yang pasti akan menyakiti diri sendiri. Aku bakalan lihat tentang the outcome of the situation. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada 9 of Cups, ada wish, nanti ada harapan yang akan terwujud. Aku ngelihatnya kayak, I'm fine, I'm okay. Kalau outcome-nya gimana? Ini kalau lihat energinya si The Empress, kamu lihat duduknya santai, terus relax. The end of the month, kamu bakalan kayak gitu di percintaan kamu. About commitment, kamu juga tidak terlalu pusingin tentang percintaan, tidak terlalu pusingin. Yang penting kamu bahagia dan benar-benar bisa kayak puas sama diri sendiri. Ini waktu yang tepat saat kamu memiliki kepuasan, waktunya tepat untuk buat manifestasi. Jadi the end of February itu bagus buat manifestasi soal percintaan. The Queen of Pentacles, ngomongin soal kindness. Untuk yang maskulin, kamu bakal dealing sama seseorang yang financially good, stabil, terus juga orangnya kind, orangnya care banget, orangnya punya sisi keibuan. Cuman kalau misalnya untuk yang feminine, di sini kamu fokusnya ke finansial, fokusnya ke karir, fokusnya ke keluarga, sesuatu yang bagi kamu berharga. So di sini bakalan ya balik lagi kebahagiaannya yang masing-masing, bukan hanya kebahagiaan karena ada seseorang. So I'm going to see about message for the people who pick the Dimension Stone. Ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Nanti di Februari kamu bakalan siapa soulmate kamu dan bakalan ketemu sama seseorang. Getting to know each other as you reveal and innermost self to each other, your bonds depends. Ini ada sesuatu yang surprising saat ketemu sama seseorang. Oke, atau kenal sama seseorang. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar karena Januari udah full. February almost full. I'm moving fast nih kayaknya. Kalau misalnya kamu mau book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Mau request tentang pick a card atau mau request tentang general, terserah. Aku bakalan gercep kalau misalnya like-nya banyak banget. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Thank you for watching. Bye. Halo semua untuk yang pilih The Black Stone or Choices number 3. Aku akan bacakan tentang energi kamu dulu sedikit, baru nanti tentang energi di bulan Februari seperti apa. Lalu aku lihat percintaan kamu seperti gimana. Okay. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, and wisdom and ghosts can speak the truth. Give information and protection to people who have chosen this deck. Give information and protection to the people who pick the Black Stone. Tell me about their current energy right now. Okay. Tell me about their current energy. Lagi tenang, lagi damai. Di sini ada energi Temperance, ada energi Sagittarius, lagi mencoba untuk balancing your life. Fokus sama finansial, fokus sama meraih mimpi. Aku juga ngeliat di sini ada yang fasenya lagi fase healing. Aku lihat di sini juga tidak terlalu banyak dengerin orang-orang.
tidak terlalu want to know juga tentang keadaan sekitar. Kalau aku lihat dari The Temperance sendiri, soalnya fokus sama taking and giving energi dari alam semesta dan dari kamu. Terus kalau aku lihat di sini, kamu lihat stone di belakangnya ini, dia balance stone-nya, dia nyusun batu-batunya. Kalau aku ngelihatnya, kamu sedang menyusun sebuah kehidupan dan balancing juga keadaan diri kamu. Kamu balancing apa yang kamu terima dan kamu berikan. Dan di sini aku ngelihatnya juga mencoba untuk ngalir. Ace of Pentacles itu sebenarnya ada rezeki saat ini. Cuman kadang-kadang rezekinya blessing in disguise lah gitu. Karena dari Eight of Swords sendiri istilahnya masih agak buta soal jalan keluarnya. Sebenarnya ada, tapi membatasi diri kamu sama apa yang kamu ketahui aja. Jadi coba untuk open minded lagi. Oke? Aku bakalan lihat tentang energi di bulan Februari untuk diri kamu seperti apa. Tell me about their energy about love life in February. For the people who pick the black stone or choices number 3, ada the Four of Swords. Oh, nih itu. Kalau kamu lihat, kamu terjebak kan, tapi akhirnya bisa melawan negative thinking kamu sendiri and then move on. Ini ada yang benar-benar move on ya di bulan Februari. I'm going to take this. Oke, kamu punya banyak mimpi di bulan Februari. Cuman ini banyak daydreaming, banyak bermimpi di siang hari. Ini juga ada energi istirahat yang aku lihat. Ada banyak pesan-pesan yang kamu bisa dapetin lewat mimpi. Kalau aku lihat di sini banyak clouds ya. Artinya kayak masih banyak hal yang dikabutkan. Dari The Six of Swords sendiri itu bisa dibilang Oke, aku move on deh. Aku nerima keadaan deh. Aku mau naik level deh. Aku mau bener-bener ngelewatin ini semua deh. Jadi akhirnya accepting tentang apa yang terjadi. Yang hilang biarkan hilang. Terus bener-bener nanti kamu maju ke depan. Yang udah harusnya memang dilepaskan dari hidup kamu banyak legonya kalau aku lihat di bulan Februari. So this is your energy. Ini juga ada yang daydreaming tentang percintaan. Ada yang kamu jalan sama seseorang yang halu, banyak menghalu tentang diri kamu. Aku bakalan lihat juga langsung aja ya ke February love prediction for the people who pick this black stone. Tell me about what will happen for the people who pick the black stone love life. What will happen to the people who watch this video? The people who pick the black stone love life. Oh lala. Ada lucu ya ini energinya. Ada the Hermit, ada the Fool, ada the Three of Wands. Ada, let's see, I need 2 more. What will happen to the people who pick the Blackstone Love Life? Thank you. Ada 10 of Cups and then the 6 of Wands. Well, congratulations. Ini kayak bagus banget. Cuman yang aku lihat gini. Kenapa lucu? Di sini ada energi yang dewasa banget, energi yang childish, jangan minta ampun. Aku ngelihatnya, oke, dari sini aku ngeliat mungkin kamu membalancing itu ya, your knowledge, kedewasaan, dibalancing sama menikmati kehidupan. Ada awal mula baru. I don't know what you searching. Aku nggak tahu apa yang kamu cari. Kamu pasti nemuin itu. Jadi ini untuk banyak kan, yang aku bacain tuh banyak. Beberapa dari kalian untuk kebanyakan lagi mencari sesuatu. Apapun itu, ada yang cari kucing, ada yang cari kebahagiaan, ada yang cari apapun itu ya yang kamu cari, kamu nemuin and then you happy with that. Itu energinya. So kalau kamu cari soal pasangan, kemungkinan juga akan dapat ada the Three of Wands. Di sini ngomongin soal planning about the future. Aku bakalan jabarin nanti juga tentang Three of Wands. Cuman dari Ten of Cups, bisa dibilang overall ya di Februari bahagia. Pertama, kamu dapat kebahagiaan yang simple. Kedua, bahagiaan yang major.
Karena dari Six of Wands sendiri, kamu memang berjalan ke arah takdir kamu. Ini kalau misalnya aku lihat untuk beberapa dari kalian yang punya pasangan, ini ke arah pertunangan. Terus kalau bisa lihat dari Six of Wands sendiri, yang support banyak. Tapi kalau kamu lihat di sini, yang mendapatkan kayak penghargaan dan segala macam only you gitu loh. Jadi kayak kamu achieving something lah. Dan dari horsesnya sendiri yang dilapisin sama energi warna kuning ini, kain warna kuning ini menandakan kebahagiaan. Jadi langkahnya lebih ringan lagi. Aku ngebayangin tuh kayak langkah ringan tuh kayak loncat-loncatan gitu kalau jalan. Cuman aku ngeliatnya kamu mendapatkan kebahagiaan lebih simpel, menerima keadaan. Jadi kayak memanipulasi keadaan. Aku nggak, kebahagiaan bukan hanya soal uang, nggak soal mendapatkan A, B, C, D gitu. Tapi kamu udah menemuin celahnya buat dapetin kebahagiaan yang simple itu. Let's see ya di sini. Ada juga yang dealing sama seseorang yang nun jauh di sana. Aku sering banget ngomong kayak gini karena kalau di Three of Wands sendiri, ini this might be you. Karena ini energi bisa vice versa. Ini bisa aja kamu yang memang mengincar seseorang atau memperhatikan seseorang dan udah mikiran soal masa depan. Atau kebalikannya, ada orang jauh di sana memperhatikan diri kamu gitu. Take what resonate. Tapi aku tetap akan konfirmasi. What will happen to the people who pick the Blackstone love life in February? Ada takdir. Oke, aku lupa nyebutin di sini ada energi. What is this? Di sini ada energi Virgo, ada energinya Aquarius, Scorpio, ada juga energinya Earth sign. Tapi nggak banyak yang Earth sign. Check sama rising, Venus, Vedic rising ya. Tell me more. What will happen to their love life in February? Banyak banget dari pilihan 1, 2, 3 selalu dapat Ace of Pentacle. Jadi ada sesuatu yang baru. What? Shall I take both? Yes. Oke. Aku taruh sini aja berarti ya. Oke. Di sini ada anugerah yang akan datang dalam hidup kamu dengan kehadiran seseorang. Tapi awalnya tuh ada tantangannya tuh kayak drama-drama masa lalu yang kembali lagi gitu. Terus kalau aku lihat di sini, saat kamu nggak jujur sama diri sendiri, itu pasti bakalan galau banget. Tapi kalau kamu jujur nih sama diri sendiri, smooth, everything is going to be okay. Kalau kamu lihat di sini walaupun death, tapi kalau kamu lihat ini horsesnya, si kudanya berjalan dengan pasti. Ini bukan death, tapi kudanya nggak bisa dikontrol. Kalau kamu nggak bisa kontrol emosi, kamu nggak bisa kontrol pikiran, kamu nggak bisa kontrol negative thinking kamu nggak bisa kontrol conclusion kamu, atau cara kamu menilai seseorang dan cara kamu menilai keadaan, kamu akan rugi sendiri. Karena kebanyakan jadinya sotoy gitu. Terus kalau misalnya kamu udah mulai berubah, ini pola pikir yang harus dirubah. Ini ada juga transformasi secara energi. Energi itu, kalau aku ngomong soal energi tuh, kemarin tuh aku habis ngobrol kan sama teman aku. Gimana gitu. It's kinda hard kalau misalnya menjelaskan soal konsep energi sama seseorang yang tidak mempercayainya. Jadi kamu harus percaya dulu. You can change your energy level. Kamu bisa change dari positif ke negatif, dari negatif ke positif. Itu dulu. Saat kamu sudah percaya itu, energi kamu dirubah. Dari orang, contoh ya, kamu feeling lonely, kamu coba rubah jadi feeling yang full gitu loh. Ngerasa yang kayak feel love, cinta, kebahagiaan dan segala macam. It's something that you create di hati kamu sendiri sebenarnya. Itu kayak pancaran energi yang keluar dari dalam diri, akhirnya jadi magnet. It's kinda hard to explain memang. Tapi di sini harus melakukan sebuah perubahan. Ada banyak hal yang harus disacrifice, harus dikorbanin. Pertama, bisa korbanin ego, pola pikir. Juga bisa korbanin waktu, kebahagiaan dan segala macam kebahagiaan yang sebenarnya kebahagiaan palsu ya. Contohnya kayak hangout sama teman-teman yang sebenarnya juga tidak ada untungnya, dalam arti kayak ngabisin waktu buat sesuatu yang nggak pasti. Itu namanya membelenggu. Ini keluar dari belenggu tersebut. Cuman yang namanya death, you can be dealing sama seseorang yang cold, misterius juga. Untuk
beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang bisa dibilang gini, kamu nggak bisa prediksi orang ini seperti apa. Jadi kamu pun kayak butuh banyak validasi. Cuman ini dinikmatin. Kalau nggak dinikmatin, yang namanya orang complicated. Kita mencoba untuk mencari tahu pola pikir yang contoh ya, benang ruwet. Kamu coba buat rapihin. Mungkin sometimes bisa, tapi nanti akan ruwet kembali. Itu kamu bakalan pusing sendiri dan you wasting your time kayak gitu. Lebih baik kamu enjoying keadaannya. If you feel happy ya udah. Terus di sini ada the sun, yang aku bilang kebahagiaan yang simple. Nah, ini untuk yang dewasa. Siapapun kamu yang dewasa, kamu bakal dealing sama orang yang childish banget. Tapi kalau kamu childish, kamu bakal sama orang yang dewasa. Ada energi seperti itu. Ada yang dealing sama Aries, Leo. Tell me more about their love life, the people who pick the black stone. Karena di sini ada kebahagiaan. Ada the lovers, ada chemistry sama seseorang. Ini kayak kedut-kedutan yang electricity, yang kayak ada chemistry, feels butterflies on your stomach, senyum-senyum sendiri. Ini ada di pertengahan hampir ke akhir ya, si Februari. Karena kalau misalnya ada the lovers, ini udah pasti ada sexual attraction, chemistry, terus juga kebahagiaan. Kamu bakalan ngerasa hangat dalam keadaan winter. Kamu bakalan ngerasain kedinginan saat summer. Perasaan seperti itu. Jadi kalau aku ngelihatnya, untuk beberapa dari kalian juga akan bertemu sama seseorang di bulan Februari. Dari the Queen of Pentacles sendiri, siapapun itu kamu bakal ngerasa kedamaian dan kenyamanan ya. Nyaman banget sama seseorang. Sampai kamu pun berdua kayak ngobrol dari hati ke hati, dimana jujur satu sama lain. Kamu lihat di sini banyak energi yang kayak secara gambar ya, ini naked, ini juga naked. Itu artinya kayak polosan aja. Kamu jadi diri kamu sendiri, dan kamu akan bertemu sama seseorang yang menerima who you are truly, outside and inside, dari sisi baik dan buruk dan segala macam. Spirit guide, loh kok I will say my ghost can speak the truth, give permission and protection to such people who pick the black stone. Aku pusing, aku gak bisa tidur karena ekspektasi aku banyak banget gitu. Ini gak bisa tidur bukan hanya gak bisa tidur mikirin masa depan atau anxiety ya, tapi juga gak bisa tidur gara-gara teleponan semalaman. Mau sleep call tapi sampai subuh sleep callnya. Ada yang kayak gitu, losing sleep karena mikirin seseorang, kayak gak bisa tidur mikirin seseorang, kayak aduh sampai capek banget nih kayak tapi dipikirin terus, ini kepikiran. Percintaan di Nine of Swords sebenarnya kamu tuh punya banyak kebahagiaan, cuman memang gini ya, memang kalau misalnya manusia itu udah pasti punya ekspektasi, atau manusia itu punya ego, manusia itu punya pemikirannya dia sendiri, idealisme sendiri. Tapi kadang-kadang kalau nggak sesuai memang agak sakit hati. Cuman itu harus diminimalisir karena harus jadi dewasa. Gak semua hal yang kamu inginkan itu bisa kejadian, tapi kamu bisa membuat itu sendiri. Ngerti gak sih? Kebahagiaan kalau kamu taruh kebahagiaan kamu ke orang lain, atau orang lain harus A, B, C, D, E, itu gak bakalan nemu, kecuali kamu yang lakukan itu sendiri. Contoh, aku maunya tuh dia ngasih aku martabak gitu, tapi dia gak ngasih aku martabak, dia gak peka, marah-marah sendiri kan, kayak iya apaan sih. Kalau misalnya kamu beliin diri kamu sendiri martabak, kamu kan dapat kebahagiaan dan kamu gak membanding orang lain, dan kamu ekspektasinya terpenuhi gitu. Itu yang sometimes harus tahu kapan harus filling your cup sendiri, kapan harus juga nuangin, kapan harus kamu diisiin sama orang lain gitu. And then the Ace of Cups, there's a love. Ada love is in the air, yang aku bilang dari pertengahan ke akhir ada percintaan, cuman kayak yang meluap, meletup. Kalau kayak di sini ada Three of Cups, ada selebrasi. Oke, aku bakalan ngeliat di sini ada yang ketemu di dunia pertemanan, konfirmasi dari Six of Wands sama the Three of Cups. Jadi entah itu dia teman kamu, atau kamu satu geng, atau satu perkumpulan dan segala macam, ada yang ketemu di situ, ada yang having fun
Dan kalau aku lihat di sini overall oke ya untuk love life kamu. Aku bakalan lihat dari Oracle card. This is soulmate, soul connection, partnership agreement, and soul contract. Ada janji-janji suci. Untuk kalian yang punya pasangan, yang tadi aku bilang, di sini ada arahnya menuju ke pertunangan yang punya pasangan loh ya. Kalau misalnya kalian belum punya pasangan, yang kayak memang belum ada pacar, single, benar-benar single, di sini kamu akan ketemu atau ada peluang untuk ketemu sama soulmate. Kebanyakan itu aku dari tadi buka ketemu sama soulmate terus ya, 1, 2, 3. Ini konfirmasi juga soul connection, partnership, agreement. Ada sebuah hal yang kamu akhirnya agree satu sama lain, dan kayak kamu menemukan sesosok orang yang kok bisa ya kamu mengiyakan apa yang aku pengen gitu lah. Terus dari sini ada partnership, kayak bekerja satu sama lain, berusaha untuk sebuah hubungan yang lebih baik. Transcending obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. Saat kamu sudah secara mental state, yang aku bilang secara energi, kamu naikin level energi kamu, di situ kamu udah siap, kayak energinya udah prepare untuk union. Contoh, alam semesta itu nggak kayak Gojek loh, ya kamu call terus datang dulu gitu, enggak. Tapi alam semesta itu kayak ibaratnya kayak supir deh. Saat kamu ready, itu si supirnya tuh pasti bakalan ready, ngerti gak sih, untuk ngebawa kamu kemana aja. Jadi harus ready dulu, udah rapih, udah dandan dulu, ngerti gak sih, udah prepare dulu, entah itu apapun ya, secara rapi, secara mental, entah itu memperbaiki apapun itu dalam aspek kehidupan. Kamu maunya apa? Contoh, kamu mau jadi seorang ibu, harus siap jadi seorang ibu, ya nggak? Kalau kamu masih reckless, masih sembrono dan segala macam, pas alam semesta datang juga nggak siap, itu sama aja gitu. Harus siap dulu. Di sini ada preparing for the union. Jadi ada kesempatan yang tadi aku bilang di pertengahan sampai akhir Februari itu ada sebuah pertemuan. Girl with snake, empath, narcissistic, prodigy, being charmed or use, enable and boundaries. Be careful sama diri sendiri yang memanipulasi perasaan, atau be careful sama seseorang yang narcissistic energinya. You need to control your own feelings. Harus tahu boundaries. Harus tahu saat kamu trying to use someone, atau mencoba buat memanipulasi seseorang, atau kamu dimanipulasi, ini harus tahu. Okay? You need to stop that energy of hal-hal yang berbau manipulasi, hal-hal yang berbau narcissistic. Okay. Girl with snake. Sama hati-hati sama berita-berita atau cerita-cerita yang kamu sampaikan ke teman. Okay? Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Spirit guide, angel divine power, what like God in your source, tell me about the outcome of the situation. Ada the high priestess. Why? Okay. The moon sama 12 swords. Ada crossroads sama seseorang. Kamu nggak pertama yang tadi kamu mungkin nggak ngeh, tapi akan ada sebuah pertemuan yang ini unexpected, tidak di planning. Itu kayak crossroad tuh ibaratkan kayak kamu mau kesini, dia mau kesini, kan pas lagi kayak gini kan papasan di tengah, di situ akan ada sebuah pertemuan. Kau bisa dealing sama seseorang yang beda secara keyakinan. There's a lot of illusion di sini. Jadi kalau outcome-nya aku lihat harus bisa gunain intuisi dalam melakukan tindakan soal percintaan ya. Karena yang namanya the high priestess, kalau the outcome itu masih banyak rahasia. Ini kartu rahasia, ini kartu tirai. Ibaratkan rahasia kamu pun ada di dalam box. Ngerti gak sih, kayak
contoh ya, ini kotak rahasia, di dalamnya ada kotak lagi, di dalamnya ada kotak lagi. Jadi ini banyak kerahasiaan, cuman yang aku lihat di sini harus gunakan intuisi. Nanti intuisi kamu sendiri tahu. Tapi yang jelas di sini akan ada sebuah pertemuan yang ada soul connection-nya. Aku bakalan lihat tentang message from this romance angel. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Nanti ada obrolan hati ke hati. Dimana saat ngobrol itu, yang tadi aku bilang, lebih terbuka, lebih jujur satu sama lain. Ada di talk. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Kamu juga harus latihan untuk berhubungan sama pasangan seperti apa. Cuman kalau aku lihat di sini, nanti ada momen dimana kamu harus berjuang untuk pasangan juga, atau berhubungan sesuatu sama percintaan harus berjuang. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Mau request tentang pick a card boleh, tentang general boleh. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Thank you for watching. Bye.